Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis perangkat pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 5 SD atau MI berupa Prota, Promes, Silabus, dan RPP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indana Sohibatul Fadilah dengan NIM 12620521214, mata kuliah Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MI atau SD. Dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Berikutnya yaitu analisis pembuatan program tahunan atau Prota Sejarah Kebudayaan Islam MI. Nah, sebelum melakukan proses pembelajaran, pendidik harus bisa membuat program tahunan yang berpanduan pada kalender pendidikan yang sudah disusun oleh Dinas Pendidikan Pusat. Prota menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti Promes, Silabus, dan RPP. Dalam pembuatan program tahunan, terdapat beberapa komponen yang harus dicantumkan, yaitu yang pertama, komponen identitas. Identitas bermuatan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Komponen yang kedua yaitu format isian, yang bermuatan standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Berikut analisis pembuatan program tahunan atau Prota Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 MI. Di sini saya menggunakan program tahunan MI Darul Huda. Nah, dalam program tahunan terdapat beberapa komponen, yaitu komponen yang pertama, identitas. Identitas bermuatan satuan pendidikan. Pada program tahunan ini terdapat satuan pendidikan yaitu MI Darul Huda Pojok. Kemudian mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 5 semester ganjil, tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian komponen yang kedua yaitu kompetensi dasar. Komponen berikutnya yaitu indikator. Komponen berikutnya yaitu mata pelajaran atau materi. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat alokasi waktu. Nah, pada komponen kompetensi dasar terdapat dua komponen, 2 poin kompetensi dasar. Yang pertama yaitu poin nilai pengetahuan. 3.1 ini termasuk aspek pengetahuan yang dimana uraiannya yaitu menganalisis peserta didik disuruh untuk menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Kemudian pada komponen yang kedua atau aspek yang kedua yaitu terdapat aspek keterampilan yaitu 4.1, di mana peserta didik harus bisa mengomunikasikan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kemudian pada indikator. Nah, di sini terdapat beberapa indikator yaitu penjabaran dari kompetensi dasar. Pada indikator terdapat aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Terdapat 4 poin aspek pengetahuan dan 4 poin aspek keterampilan. 4 poin aspek pengetahuan yaitu 3.1. Yang pertama, uraiannya yaitu menyebutkan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah di bidang agama. Kemudian aspek yang kedua yaitu menyebutkan upaya Nabi Muhammad dalam bidang sosial. Kemudian aspek yang ketiga yaitu di bidang ekonomi, dan pengetahuan yang keempat yaitu di bidang pertahanan. Kemudian pada aspek keterampilan yaitu menceritakan, peserta didik harus bisa menceritakan
upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah di bidang agama. Dan begitu seterusnya. Kemudian terdapat mata pelajaran. Pada komponen mata pelajaran yaitu upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Alokasi waktu yang dialokasikan harus sesuai dengan keluasan materi pada kompetensi dasar, yaitu di sini tertera 8 jam pelajaran alokasi waktu. Kemudian komponen yang terakhir pada program tahunan di sini yaitu terdapat total alokasi waktu. Dari keseluruhan alokasi waktu yang sudah dialokasikan yaitu ada 52 jam pelajaran. Kemudian yang terakhir komponennya yaitu tempat dan tanggal pembuatan serta tanda tangan kepala madrasah dan guru mata pelajaran. Nah, tempat dan tanggal pembuatannya yaitu di Tulungagung 2 Juli 2022. Kemudian mengetahui atas nama kepala madrasah yaitu Kepala MI Darul Huda, kemudian dan guru mata pelajaran SKI. Selanjutnya yaitu analisis pembuatan program semester atau PROMES Sejarah Kebudayaan Islam MI. Dalam penyusunan program semester atau PROMES, seorang guru harus memperhatikan komponen-komponen yang harus ada dalam program semester. Di antaranya, komponen yang pertama yaitu identitas yang bermuatan satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Kemudian komponen yang kedua yaitu format isian yang bermuatan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pertemuan atau JJP, dan bulan. Berikut analisis pembuatan program semester pada Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Pojok. Pada program semester terdapat beberapa komponen, yaitu komponen yang pertama identitas. Identitas di sini bermuatan satuan pendidikan, yaitu MI Darul Huda Pojok. Kemudian mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Kelas atau semester, kelas 5 semester ganjil, tahun pelajaran 2022 atau 2023. Komponen yang berikutnya yaitu format isian, yaitu bermuatan kompetensi dasar. Pada program semester ini terdapat beberapa komponen dasar berupa aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Terdapat aspek pengetahuan yang pertama yaitu mengenal peristiwa Fathul Makkah. Kemudian indikator pencapaian yaitu mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Pada mengidentifikasi ini termasuk dalam kata-kata operasional C4. Nah, menceritakan kronologi peristiwa Fathul Makkah. Yang terakhir yaitu mengambil ibrah dari peristiwa Fathul Makkah. Aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan. Mengidentifikasi peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW, yaitu menceritakan indikator pencapaiannya, yaitu menceritakan peristiwa-peristiwa di akhir hayat Rasulullah. Kemudian mengambil hikmah dari peristiwa akhir hayat Rasulullah. Nah, pada program semester ini terdapat komponen yang berikutnya yaitu terdapat alokasi waktu tergantung dengan kedalaman dan keluasan materi pada kompetensi dasar. Kemudian terdapat bulan, maka kita isi bulan-bulan ini dengan minggu-minggu efektif. Yang terakhir pada akhir penulisan
penyusunan program semester terdapat tempat dan tanggal pembuatan, yaitu di Tulungagung 2 Juli 2022. Kemudian tertanda mengetahui kepala atas nama Kepala Madrasah, Kepala MI Darul Huda Pojok, dan guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu analisis pembuatan silabus Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah. Kerangka dalam proses penyusunan administrasi silabus mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 5 SD atau MI semester 1 berisi beberapa poin utama atau komponen berupa kompetensi dasar, indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berikut analisis pembuatan silabus pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MI. Pada silabus ini menggunakan Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Darul Huda Pojok. Terdapat beberapa komponen pembuatan silabus. Yang pertama yaitu nama madrasah. Madrasah MI Darul Huda Pojok, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, kelas 5, semester ganjil, tahun pelajaran 2022-2023. Komponen berikutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini sesuai dengan pemerintah. Yang pertama yaitu kompetensi inti yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, menerima dan menjalankan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di madrasah. Kompetensi inti yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Komponen yang berikutnya yaitu berupa kompetensi dasar. Nah, pada kompetensi dasar ini terdapat beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu nilai pengetahuan. Aspek pengetahuan menyebut upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan 4.1. Menulis hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Komponen yang selanjutnya yaitu indikator. Pada indikator ini terdapat penjabaran dari kompetensi dasar. Terdapat dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuan di sini tertera dengan tanda angka 3.1.1, yaitu dengan uraian menyebutkan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek keterampilan. Tertera 4.1.1 dengan uraian menulis hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Komponen yang berikutnya yaitu materi pokok. Materi pokok di sini yaitu upaya yang dilakukan Nabi
wassalam dalam membina masyarakat Madinah. Selanjutnya yaitu komponen kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan siswa dan guru dalam kelas. Contohnya yaitu siswa mengamati gambar Masjid Nabawi, siswa diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi, siswa membaca tentang pembinaan bidang agama, siswa diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi, siswa mengamati gambar masyarakat Madinah yang saling berinteraksi, siswa diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi. Kemudian siswa membaca tentang pembinaan bidang sosial, siswa diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi, siswa mengamati gambar masyarakat Madinah yang melakukan transaksi perdagangan, siswa diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi, siswa membaca tentang pembinaan bidang ekonomi, siswa diberikan kesempatan bertanya atau menanggapi, dan begitu seterusnya. Komponen yang berikutnya yaitu pada penilaian. Pada penilaian di sini terdapat beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu penilaian spiritual berupa pengamatan, observasi, dan jurnal. Kemudian penilaian sosial berupa pengamatan, observasi, dan jurnal. Kemudian penilaian pengetahuan berupa tulis dan lisan. Dan penilaian yang terakhir yaitu berupa keterampilan seperti produk, kinerja, dan tugas portofolio. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu alokasi waktu. Pada program silabus SKI kelas 5 ini terdapat 6 jam pelajaran yang tertera pada komponen alokasi waktu. Kemudian sumber belajar yang didapat yaitu dari buku siswa SKI kelas 5. Kemudian dari benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya yaitu analisis pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP SKI MI. RPP merupakan salah satu perangkat administrasi guru yang wajib dimiliki oleh bapak atau ibu guru madrasah sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam penyusunan RPP, kita harus memperhatikan berbagai komponen yang harus dicantumkan dalam RPP. Di antaranya, materi, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian, metode, dan sumber belajar di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Berikut analisis pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sejarah kebudayaan Islam pada instansi MI Darul Huda Pojok. Terdapat beberapa komponen dalam pembuatan RPP. Yang pertama yaitu identitas, nama madrasah, MI Darul Huda Pojok, kelas atau semester, kelas 5, semester ganjil. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Tema yang diambil yaitu upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Subtema pembinaan dalam bidang agama tahun pelajaran 2021 atau 2022. Waktu 4 kali pertemuan atau 4 kali 35 menit setiap pertemuan. Komponen yang kedua yaitu terdapat tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, target yang diharapkan setelah pembelajaran, siswa dapat yang pertama yaitu membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai, dan norma Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, tujuan pembelajaran membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Begitu juga seterusnya. Komponen berikutnya yaitu kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar di sini terdapat beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu ditandai dengan angka 1, berupa aspek spiritual, yaitu 1.1 menghargai nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Aspek yang kedua yaitu ditandai dengan nilai sosial, yaitu menjalankan sikap cinta damai sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Aspek yang ketiga yaitu nilai pengetahuan ditandai dengan angka 3.1, yaitu menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kemudian aspek yang keempat yaitu keterampilan ditandai dengan angka 4.1, mengomunikasikan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Komponen yang berikutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada indikator pencapaian kompetensi di sini adalah penjabaran dari kompetensi dasar. Terdapat dua aspek indikator yaitu aspek pengetahuan ditandai dengan angka 3.1 dan aspek keterampilan ditandai dengan angka 4.1. Pada aspek pengetahuan 3.1.1 siswa dapat menjelaskan upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nah, pada indikator pencapaian ini terdapat kata menjelaskan yang termasuk dalam kata kerja operasional. Kemudian pada aspek pengetahuan yang kedua yaitu mengimplementasikan, termasuk kata kerja operasional juga. Kemudian yang aspek yang ketiga yaitu menemukan, juga termasuk dalam kata kerja operasional. Pada aspek keterampilan terdapat kata mengelola, ini juga termasuk kata kerja operasional keterampilan, dan kata mendiskusikan juga termasuk. Komponen yang berikutnya yaitu materi pembelajaran. Materinya yaitu upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Poin-poinnya yaitu pada pembinaan bidang agama, kemudian bidang sosial, kemudian bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu bidang pertahanan. Komponen berikutnya pada RPP SKI kelas 5 ini yaitu terdapat metode pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning. Metode pembelajaran yaitu berupa penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu alat atau media pembelajaran berupa gambar, bahan ajar, dan video pembelajaran. Komponen berikutnya yaitu sumber belajar, terdiri dari buku sejarah kebudayaan Islam kelas 5, internet, dan bahan lainnya yang relevan dengan materi. Komponen berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Terdapat beberapa langkah pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini terdapat kegiatan penutup. Setiap kegiatan terdapat alokasi waktu yang ditentukan. Kita sebagai guru
harus bisa menentukan alokasi waktu yang tepat. Pada kegiatan pendahuluan di sini tertera 10 menit alokasi waktu. Kemudian pada kegiatan inti tertera 20 menit alokasi waktu. Kemudian pada kegiatan penutup tertera alokasi waktu selama 10 menit. Dan begitu seterusnya. Pada rencana pembelajaran di sini terdapat pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Komponen yang berikutnya yaitu pada aspek penilaian. Teknik penilaian yang digunakan yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru kepada siswa. Contoh rubrik penilaian dengan skor dan kategori sebagai berikut. Apabila jawaban semua soal benar, maka akan mendapatkan skor 100. Jika jawaban soal yang benar hanya 9, akan mendapatkan skor 90. Begitu juga seterusnya, jika jawaban soal salah semua akan mendapatkan skor 0. Terdapat juga instrumen unjuk kerja. Aspek yang dinilai guru yaitu kebenaran konsep, keberanian, bahasa, kelancaran. Komponen yang terakhir pada rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu terdapat tempat dan tanggal pembuatan di Tulungagung 14 Mei 2021. Mengetahui atas nama kepala madrasah dan guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menyimak. Semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.